Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Ramadhan Akmal dengan NIM H54012210056. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait VECM atau Vector Error Correction Model. Yang pertama itu apa ini maksud dengan VCM? Nah, VCM ini atau Vector Error Correction Model adalah model ekonometrika yang digunakan ketika kita punya data time series yang tidak stasioner, tapi ada hubungan jangka panjang antar variabelnya. Jadi, kalau datanya berkointegrasi, artinya meskipun secara individu datanya naik turun terus, mereka punya pola hubungan tetap dalam jangka panjang. Nah, VCM ini cocok dipakai karena bisa menangkap dua hal sekaligus, yaitu hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel. Selanjutnya, why? Mengapa kita menggunakan VCM? VCM ini kita gunakan untuk data yang tidak stasioner. Hasilnya bisa menyesatkan. Ini yang disebut regresi palsu. Nah, VCM membantu menghindari itu. Selain itu, VCM bisa memberikan gambaran lengkap karena bisa menjelaskan bagaimana variabel-variabel saling memengaruhi dalam jangka pendek dan bagaimana mereka kembali ke keseimbangan jangka panjang setelah ada gangguan. Kapan kita dapat menggunakan VCM? Kita menggunakan VCM kalau semua variabel dalam model tidak stasioner di level, tapi jadi stasioner setelah di difference satu kali atau I1. Dan yang paling penting harus ada hubungan kointegrasi di antara variabel-variabel tersebut. Untuk memastikan itu, kita pakai uji Johansen. Gimana kita menggunakan VCM? VCM ini kerap kali digunakan di bidang ekonomi keuangan, bahkan ilmu sosial. Misalnya, kita bisa menganalisis hubungan antara suku bunga dan nilai tukar, atau pengaruh inflasi terhadap harga saham. Selama datanya berupa time series dan berkointegrasi, VCM bisa jadi alat yang sangat kuat. Siapa yang menemukan VCM? VCM berasal dari pengembangan model ECM yang dikenalkan oleh Fritz Granger dan Robert Engel, yaitu dua tokoh besar dalam bidang ekonomi Afrika. Granger khususnya dikenal karena kontribusinya pada teori kointegrasi. Kemudian, Soren Johansen memperluas konsep ini ke model multivariat dengan pendekatan uji Johansen yang menjadi dasar dari VSM seperti yang kita kenal sekarang. Oh, bagaimana cara kerja dari VCM? Yang pertama itu kita melakukan uji stasionaritas untuk melihat apakah data sudah I1 atau belum. Kedua, kita tentukan lag optimalnya, yaitu berapa banyak periode mundur yang digunakan. Bisa kita lihat dari AIC atau SC-nya. Ketiga, kita lakukan uji stabilitas untuk memastikan modelnya stabil. Keempat, lakukan uji kointegrasi dengan metode Johansen. Nah, kalau ada hubungan jangka panjang, kita lanjut ke langkah kelima, yaitu estimasi model PSCM. Setelah itu, kita bisa analisis lebih dalam pakai IRF atau Impulse Response Function untuk melihat bagaimana suatu variabel merespons shock dari variabel lain. Nah, terakhir itu ada FEVD, yaitu Forecast Error Variance Decomposition, untuk membantu kita tahu seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap variabilitas satu variabel tertentu. Sekian penjelasan materi terkait VSM atau Vector Error Correction Model, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan melakukan demo uji VSM di aplikasi RStudio. Baik, kita sudah di aplikasi RStudio-nya. Langkah pertama kita perlu mencentang beberapa package yang dibutuhkan, yaitu ada ATSA, Parse, Urscha, dan LMTest. Boleh kita blok, lalu kita run. Oke, package sudah berhasil dicentang. Langkah selanjutnya kita akan mengimport datanya. Boleh klik file, import dataset from Excel. Kita langsung browse saja. Open. Data sudah berhasil diimport. Jangan lupa di sini tahunnya kita ubah jadi date, PDB-nya itu numerik, dan YNF-nya juga numerik. Oke, langsung kita import. Nah, jika tampilannya seperti ini, itu artinya data sudah berhasil terimport. Langkah selanjutnya kita akan
memasukkan eh, membaca bahwa data ini data time series. Boleh masukkan beberapa tools ini. Tes data sama dengan data dalam kurung cemen satu, tes data tes dalam kurung tes data start sama dengan C. Karena datanya ini dari tahun 2018 bulan pertama, boleh masukkan ini, lalu frekuensinya itu 12, lalu masukkan lagi tes data. Boleh langsung kita run. Nah, ini hasilnya ya. Bukti bahwasannya data ini sudah terbaca sebagai data time series di RStudio. Langkah selanjutnya kita akan melihat plot datanya. Boleh blok ini, lalu langsung kita run. Nah, di sini plot dari datanya ya. Untuk PDB sendiri, dominan itu meningkat. Dan untuk NF itu banyak naik turunnya ya, di waktu-waktu tertentu. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan uji stasionaritas data. Boleh kita lihat dulu di untuk di materi VSM ini datanya itu eh, harus stasioner di first difference. Maka dari itu kita membuktikan apakah semua data ini stasioner di first difference atau tidak. Pertama itu masukkan rumus ini, lalu masukkan PDB dulu, boleh langsung kita run. Di sini dapat kita lihat ya untuk P value-nya itu masih lebih besar dari 0,05. Nah, langkah selanjutnya kita akan melihat apakah di tingkat first difference data ini sudah stasioner atau belum. Boleh masukkan ini, jangan lupa div-nya itu difference, lalu PDB boleh langsung kita run. Dan di sini dapat kita lihat untuk nilainya itu P value-nya sudah lebih kecil dari 0,05 ya. Maka dari itu untuk PDB itu lolos untuk diuji VSM. Lalu ADF test, sekarang kita akan menguji NF-nya apakah stasioner di tingkat push difference atau tidak. Tapi awalnya itu kita cek yang level di tingkat levelnya dulu. Boleh masukkan rumus ini lalu langsung kita run. Nah, di sini dapat kita lihat nilai P value-nya itu masih lebih besar dari 0,05 ya. Maka dari itu kita cek difference-nya. Boleh masukkan rumus ini lalu langsung kita run. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya nilainya itu sudah stasioner di tingkat first difference ya. Dapat kita lihat sudah lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu data ini lolos untuk diuji VSM. Langkah selanjutnya kita akan melakukan optimal data ya. Melihat leg mana yang optimal untuk kita lanjutkan estimasi VSM. Boleh masukkan ini first select test data, leg maksimalnya itu 10 dulu. Boleh langsung kita run. Di sini dapat kita lihat nilai AIC, HQ, SCFPI. Nah, dari semua ini dapat kita lihat nilai yang paling sesuai atau nilai yang paling kecil itu rekomendasinya itu ada di leg 1 ya, dari semua ini. Ini minimalnya kita menggunakan leg 1 untuk menemukan estimasi yang terbaik. Kita boleh langkah selanjutnya yaitu kita langsung menguji menggunakan leg optimal yang telah ditentukan, tapi di sini saya menggunakan leg 2 ya. Boleh masukkan rumus ini langsung kita run. Di sini dapat dilihat untuk nilai PDBI satunya itu nilainya positifnya. Itu artinya dia punya pengaruh positif kuat terhadap PDB saat ini. Untuk NF satunya juga punya pengaruhnya negatif akan nilai negatif. Lalu untuk PDB 2-nya itu nilainya juga positif terhadap PDB. Lalu INF 2-nya itu punya pengaruhnya positif tapi kecil. Nah, ini adalah persamaan untuk PDB-nya. Lalu untuk INF-nya, yang ini nilai PDB-nya itu plus ya positif, maka dari itu punya pengaruh positif kecil, positif tapi kecil terhadap inflasi. Lalu untuk INF I satunya itu nilainya positif juga
dan lebih besar ya, sangat mempengaruhi inflasi saat ini. Lalu untuk PDB 2-nya itu nilainya itu negatif, maka dari itu pengaruhnya juga negatif terhadap inflasi. Lalu untuk INFI 2-nya itu eh, leg 2-nya itu berpengaruh negatif kecil terhadap inflasi itu sendiri. Nah, model ini mengasumsikan bahwa PDB dan inflasi saling memengaruhi, dan pengaruh itu tergantung nilai mereka di dua periode sebelumnya. Nah, maka dari itu kita boleh lanjut ke step selanjutnya. Ini juga kitaran ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menguji kointegrasi dari data ini, mengingat bahwasannya di VSM ini data itu eh, harus stasioner di tingkat post difference dan memiliki kointegrasi. Maka dari itu kita coba uji kointegrasinya. Di sini masukkan rumus kointest, C titik Jo, tes data, K sama dengan 2. K ini sama aja dengan leg-nya ya. Leg yang digunakan itu leg 2. Lalu masukkan rumus ini dan jangan lupa di summary dari model kointestnya yang ada. Langsung kita run. Di sini dapat kita lihat untuk kointegrasi tesnya ya. Hasil ujinya itu 40 42,59 untuk R sama dengan nolnya, dan untuk L lebih kecil sama dengan satunya itu 3,14. Nah, untuk R sama dengan 0 itu, nilainya itu lebih besar dari 24,60-nya ini. Maka dari itu, tolakan 0 yang artinya ada lebih dari satu faktor kointegrasi. Dan untuk R lebih kecil sama dengan satu ini, nilainya itu lebih kecil dari 7,52 yang ini. Maka dari itu, kita gagal tolak nol yang artinya tidak ada lebih dari satu hubungan kointegrasi. Kesimpulannya adalah hanya terdapat satu hubungan kointegrasi antara PDB dan inflasi. Nah, untuk uji kointegrasi kita juga lolos ya, karena dia memiliki hubungan kointegrasi satu sama lain. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan portmanteau test untuk fungsi ini. Nah, uji ini untuk melihat autokorelasi residualnya. Boleh di sini masukkan serial test, var, lex, pt. Di sini saya masukkan 4. Lalu boleh masukkan rumus ini langsung kita run. Dapat kita lihat ya, yang di sini yang kita lihat adalah p-value-nya. Jadi kalau p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka dari itu kita akan gagal menolakkan 0. Gagal menolakkan 0 itu artinya tidak menunjukkan autokorelasi secara signifikan. Maka dari itu, model VSM ini sudah baik dari sisi kesalahan residualnya. Ini sudah aman ya untuk autokorelasi residualnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji normality test untuk melihat apakah residual model PSM ini mengikuti distribusi normal multivariat. Boleh langsung kita run. Di sini dapat kita lihat untuk JB testnya itu T-square-nya itu DF sama dengan 4, P-value-nya 0,688. Nah, karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka dari itu kita gagal tolakan 0, yang artinya tidak ada bukti signifikan bahwa residual tidak normal. Nah, ini juga ada skewness only, multivariate, nilai p-value-nya juga 0,6556, lebih besar dari 0,05 ya, yang artinya tidak ada indikasi skewness yang signifikan juga. Lalu untuk kurtosis only-nya juga lebih besar dari 0,05 ya, dan tidak ada bukti kurtosis ekstrim juga. Nah, kesimpulannya itu, karena semua uji itu menunjukkan value lebih dari 0,05, nah residual dari model VSM ini dapat dianggap berdistribusi normal. Dan ini merupakan asumsi yang penting untuk validitas inferensi dalam model VSM, misalnya prediksi dan impulse response function yang akan kita lakukan nanti. Langkah selanjutnya,
kita akan mengukur stabilitas model PSM ini. Boleh masukkan rumus ini. Kita akan melihat secara persamaan terlebih dahulu, lalu lingkaran. Dapat kita lihat ya, nilainya itu ada satu akar yang lebih besar dari ada satu akar yang lebih besar dari satu yang ini ya. Tapi untuk sisanya itu lebih kecil dari satu. Maka dari itu model ini dikatakan stabil karena tanda kestabilannya itu bahasanya nilai dari persamaan rumusnya ini harus lebih besar dari satu atau satu. Selanjutnya kita akan melihat plots dari stabilitas data ini. Boleh masukkan plot, roots, par, dalam kurung. Boleh langsung kita run. Nah, ini plotsnya dapat kita lihat jikalau semua akar berada dalam lingkaran satuan, yaitu modulus kurang satu, maka dari itu data itu dikatakan stabil. Dan di sini dapat kita lihat kebanyakan dari variabelnya itu berada di dalam lingkaran satuan ya. Maka dari itu model PSM ini dikatakan stabil. Langkah selanjutnya kita akan melakukan menganalisis IRF-nya yaitu Impulse Response Function. Kita akan melihat plot data dari IRF, yang mana di sini kita melihat seberapa besar shock yang dihasilkan jikalau salah satu variabel itu terjadi guncangan. Yang pertama IRF1, kita akan melihat jika PDB terjadi guncangan, bagaimana respon dari INF ini. Boleh masukkan rumus ini, lalu plot IRF1, boleh langsung kita run. Nah, ini untuk plot dari IRF from PDB-nya. Dapat kita lihat untuk yang garis hitam itu besarnya respon pusatnya itu, dan untuk garis merah yang putus-putus ini adalah interval kepercayaannya, yaitu batas bawah dan batas bawah dan batas atasnya berdasarkan bootstrap-nya. Nah, awal-awal dia berada di bawah jadi garis ini kan, garis merah ini. Tapi ternyata di periode tertentu dia mengalami naik secara signifikan. Dan selebihnya setelah itu dia berada di bawah garis merah ini. Nah, pengaruh dari respon INF ini bisa memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap inflasi, tapi dalam jangka pendek hingga menengah. Tapi karena setelahnya dia stabil di bawah garis merah ini, maka dari itu dia tetap memberikan pengaruh yang signifikan, tetapi pengaruhnya itu tidak terjadi secara besar gitu. Jadi guncangan atau shock yang dihasilkannya INF itu lemah atau tertunda dalam data yang digunakan. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan melihat respon dari PDP jika WNF mengalami guncangan. Boleh masukkan rumus ini, lalu kita akan lihat plotnya. Boleh langsung kita run. Ini juga sama, untuk di awal-awal itu justru dia berada di ambang merah ini ya. Tapi lebihnya dia tidak melewati garis merah ini.
Ini juga respon PDB jika WNF mengalami guncangan. Ini artinya respon shock inflasi ini, grafik impuls respon ditemukan bahwa kejutan shock pada inflasi memberikan dampak negatif terhadap PDB dalam 10 periode ke depan. Respon ini terlihat signifikan pada periode awal karena garis respon berada di luar batas bawah confidence interval. Dampak negatif tersebut berlangsung menurun namun tetap bertahan hingga periode ke-10, menunjukkan bahwa shock inflasi memiliki efek yang cukup persisten terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka selanjutnya kita akan melihat plot dari FFPD-nya itu. FFPD kita akan melihat seberapa besar kontribusi dari masing-masing variabel jika variabel salah satunya terjadi guncangan. Boleh kita ketik rumus ini lalu langsung kita run untuk melihat plotnya. Nah, di sini ada FFPD for PDB. Yang mana warna gelap ini kontribusi dari PDB itu sendiri dan warna terang ini kontribusi dari INF itu sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya hampir seluruh PDB, seluruh variasi PDB dijelaskan oleh dirinya sendiri. Lebih dari 90% ya. Nah, untuk kontribusi INF itu terhadap PDB sangat kecil, sedikit meningkat tapi tetap di bawah 10%. Maka dari itu, PDB ini dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Dan ini untuk FFPD varian INF, dapat kita lihat yang warna putih itu adalah, warna terang ini adalah INF, dan warna gelap yang di bawah ini adalah PDB. Nah, hampir seluruh variasi inflasi dijelaskan oleh inflasi itu sendiri. Dan untuk kontribusi PDB-nya terhadap inflasi hampir nol. Tidak banyak berubah sepanjang waktu. Tetapi masih tetap ada kontribusinya walaupun tidak begitu banyak ya. Sekian demo uji VSCM di aplikasi RStudio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.